Om Swastiastu, Teguh Selamat dengan menggapai salam sujud kerennya melimpah. Perkenalkan, nama saya Rena Antika, NIM 2300023, Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas A, semester 1, matkul Panaturan. Ya, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian kitab suci Panaturan. Panaturan adalah kitab suci umat Hindu Keharingan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Panaturan berasal dari akar kata naturan yang artinya menuturkan atau mensilahkan, yang kemudian mendapatkan awalan pa sehingga menjadi kata panaturan yang mempunyai arti kitab suci yang menuturkan tentang proses penciptaan alam semesta beserta isinya, para malaikat atau dewa serta fungsinya bagi manusia, tata aturan kehidupan manusia, serta tata cara ritual umat Hindu Keharingan. Slide yang kedua, bahasa dalam kitab suci Panaturan. Dalam isi kitab suci Panaturan menggunakan bahasa Senghyang, dan yang dimaksud dengan bahasa Senghyang ini adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan oleh Raja Batara Langit dalam menyampaikan firman atau wahyu para dewa atau Senghyang dalam menyampaikan pikiran, ide atau gagasan atau perasaannya baik di pantai dalam Senghyang maupun di pantai dalam kolonial atau di dunia. Bahasa Senghyang juga dapat kita jumpai dalam kitab suci Panaturan, Kidung Kandani, dan Tawur. Adapun contoh penggunaan bahasa Senghyang dalam kitab suci Panaturan yaitu Emben Orang atau pada zaman dahulu, Iye Ice Katamparan Taluhan Diai, artinya dia yang pertama dari segalanya, dan yang terakhir Ewen Dwe Belakuasi. Slide yang selanjutnya, penerima ajaran Panaturan. Ajaran-ajaran dalam kitab suci Panaturan diwahyukan melalui babi ayah, yang kemudian diajarkan atau diterima oleh keturunan Raja Bumi, yang sekarang dikenal dengan nama Basir. Yang berikutnya yaitu penyebaran ajaran Panaturan. Ajaran dalam kitab suci Panaturan sudah ada sejak kehidupan itu ada. Proses pewarasan ajaran Panaturan berlangsung dari mulut ke mulut kepada masyarakat pengikutnya, atau secara singkatnya penyebaran ajaran Panaturan ini secara lisan. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah kitab suci Panaturan. Ajaran dalam kitab suci Panaturan ini sudah ada sejak kehidupan ini ada, dan pewarisan ajaran Panaturan ini diwariskan secara mulut ke mulut kepada masyarakat penganutnya, yaitu masyarakat yang beragama Keharingan, dan ini menjadikan perkembangan agama Keharingan tidak seperti agama-agama dari luar yang datang ke Indonesia. Para tokoh Keharingan pun kemudian berusaha agar agama asli Dayak ini diakui secara resmi oleh negara sebagai agama. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan membukukan ajaran yang awalnya secara lisan menjadi ajaran yang tertulis. Mulai dari tahun 1968 sampai 1969 dilakukanlah upaya penghimpunan sumber ajaran Keharingan yang kemudian berhasil disusun dalam bentuk buku pada tahun 1971 dan diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1972 dengan memuat 56 pasal dan 260 halaman. Nah, setelah berhasil dibukukan, agama Keharingan ini juga masih tidak diakui oleh pemerintah, sehingga para tokoh Keharingan pun berjuang kembali, dan salah satunya adalah dengan melakukan integrasi dengan agama Hindu setelah melakukan kajian-kajian dengan agama-agama lain, dan Hindulah yang sesuai dengan ajaran Keharingan. Nah, pada tahun 1994 kitab suci Panaturan pun kembali diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
si Panaturan juga mengalami perubahan. Berdasarkan ajaran yang awalnya belum sempat ditulis pada cetakan awal, kemudian dimasukkan pada pencetakan ini, sehingga jumlah pasal Panaturan pun menjadi 63 pasal dan memuat 2951 ayat. Kedudukan Panaturan. Sebagai kitab suci agama Hindu Keharingan, maka ajaran Panaturan diyakini dan dijadikan pedoman oleh umat Hindu Keharingan sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga, Panaturan sebagai sumber hukum agama Hindu Keharingan yang merupakan sumber kebenaran yang dijadikan petunjuk hidup dan aturan bertingkah laku dalam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tetap. Sebagai petunjuk hidup, Panaturan merupakan undang-undang yang bersifat murni. Nah, di sini kita akan membahas tujuan pembelajaran Panaturan. Tujuan dari pembelajaran Panaturan adalah agar umat Hindu Keharingan dapat menjalankan upacara-upacara atau ritual keagamaan sesuai ajaran dalam kitab suci Panaturan. Dan ajaran dalam kitab suci Panaturan sebagai pedoman bagi umat Hindu Keharingan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ya, di slide ini kita akan membahas tentang garis-garis besar isi Panaturan. Saya akan mengambil dari beberapa pasal saja. Pasal 1 menceritakan bahwa Ranying Hatala adalah awal segala sesuatu. Pasal yang kedua yaitu konsep pertemuan Tuhan atau Ranying Hatala dengan bayangannya atau Jata Balawang Bulau. Pasal yang ketiga, terciptanya kemahakuasaan Ranying Hatala, yakini Raja Uju Hakanduang dan Kamelu Sintung Uju. Pasal yang keempat, penciptaan sepasang manusia pertama, yaitu Manyame Maninggar Langit dan Kameluh Bajarumat Hintan. Pasal 5, Manyame Meninggar Langit dan Kameluh Bajarumat Hintan mendapatkan hukuman kurungan dan perpisahan akibat melanggar pesan dari Ranying Hatala dan mengalami perubahan nama menjadi Manyame Tunggul Garing Jenjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan Limut Batu Kamasan Tambun. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran Panaturan. Aspek keimanan, umat Hindu Keharingan meyakini 5 pengakuan iman yang disebut dengan 5 sarahan, yaitu Ike mengaku tentang percaya. Yang pertama, Ranying Hatala Keteparan. Yang kedua, Langit Ketambuan. Yang ketiga, Petak Kepejakan. Yang keempat, Nyalung Kapanduyan. Dan yang kelima, Kalata Kadadukan. Filsafat ketuhanan dalam Panaturan. Konsep ketuhanan yang menyatakan Tuhan Yang Maha Esa merupakan awal segala kejadian terkandung dalam kitab suci Panaturan pasal 1 ayat 1. Tuhan Yang Maha Esa adalah awal segala kejadian yang memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya, dinyatakan dalam kitab suci Panaturan pasal 1 ayat 2. Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatala yang memiliki cahaya kehidupan yang kekal abadi, dinyatakan dalam kitab suci Panaturan pasal 1 ayat 3. Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatala memiliki kekuatan jiwa yang bayangannya adalah keabadian, Panaturan pasal 1 ayat 5. Dan yang terakhir, Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatala memiliki kekuatan jiwa yang bayangannya adalah zat yang mulia, Panaturan pasal 1 ayat 6. Raja-raja atau dewa dan kameluh-kameluh atau dewi dalam Panaturan. Beberapa raja-raja dalam kitab suci Panaturan. Yang pertama, Raja Uju Hakanduang Hanya Pasakaki. Yang kedua, Raja Angking Penyang Nyaring Embang Bekowu Hanyi. Yang ketiga, Raja Tunggal Sumang. Yang keempat, Raja Garingan Tungku
Kamelu-Kamelu atau dewi dalam kitab suci Panaturan. Yang pertama, Petir Sinung Tamanang. Yang kedua, Nyai Endas Bulauli Santingan. Yang ketiga, Nyai Inai Mangup. Dan yang terakhir, Wawi Kamelu Situbondo. Ya, kita masuk ke tugas dan kedudukan raja-raja atau dewa dan Kamelu-Kamelu atau dewi dalam Panaturan. Yang pertama, Raja Tunggal Sumomang Nyari Embang Bekebuhani. Manifestasi Ranyi Hatala ini bertugas sebagai perantara hubungan manusia di dunia dengan Ranyi Hatala. Yang kedua, Raja Ujuh Kanduang Kanaruhan Hanya Pesakati, merupakan 7 manifestasi Ranyi Hatala yang berfungsi sebagai penghubung antara Ranyi Hatala dengan para raja atau Kamelu yang diciptakan oleh Ranyi Hatala, yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kehidupan umat manusia sebagai unsur material. Yang ketiga, Raja Angking Penyang dan Petir Senung Tamanang. Manifestasi Ranyi Hatala ini bertugas dan berfungsi untuk melengkapi keperluan sandang dan pangan umat manusia di dunia. Dan yang terakhir, Ongko Jalayan dan Babi Ayah, bertugas untuk mengajarkan kembali anak Esun Raja Bunu atau manusia di pantai Danau Kalungin yang sudah melupakan ajaran dari Ranyi Hatala Langit pada saat pelaksanaan Tiwa Suntu di Lewu Bukit Nindang Tarung. Masuk ke pengertian 5 sarahan. 5 sarahan adalah pokok keimanan umat Hindu Keharingan. Dari kelima sarahan ini, umat Hindu Keharingan patut untuk berbuat sesuai dengan konsep keyakinan yang menjadi dasar keimanan, sehingga setiap langkah dan perbuatan atas dasar keyakinan. Kepercayaan ini hanya didapatkan umat Hindu Keharingan satu kali dalam semasa hidupnya. Bagian-bagian 5 sarahan. Ike mengaku tentang percaya. Yang pertama, Ranyi Hatala Ketamparan. Yang kedua, Langit Ketembuan. Yang ketiga, Petak Kepajakan. Yang keempat, Nyalung Kepanduyan. Dan yang kelima, Kalata Kadarukan.